Jika kalian orang yang lahir pada masa tahun 90 sampai 2000-an, atau bahkan jika kalian Gen Z sekalipun, kalian pasti tahu kartun ini. Ya, SpongeBob SquarePants. Namun, banyak sekali teori-teori konspirasi atau mungkin fakta yang muncul dari serial kartun Nickelodeon ini. Dan mari kita bahas inilah beberapa teori konspirasi atau mungkin fakta di balik serial animasi SpongeBob SquarePants. Ya. Sejak tayang perdana pada tahun 1999, kartun SpongeBob SquarePants ciptaan Stephen Hillenburg begitu familiar dengan kita. Bahkan ketika Anda dewasa, Anda masih bisa mengingat bagaimana tawa khas SpongeBob SquarePants. Menggambarkan tokoh Sponge yang jenaka, SpongeBob SquarePants memiliki tempat tersendiri di hati anak-anak, terlebih generasi 90-an. Kepergian sang kreator pada Selasa 27 November 2018 tentu akan meninggalkan duka mendalam bagi pecinta serial tersebut. Nah, bila kamu salah satunya, apakah kamu mengetahui teori-teori konspirasi atau mungkin fakta dari SpongeBob SquarePants berikut ini? Yang pertama, karakter tokoh SpongeBob menggambarkan 7 dosa mematikan. Tidak banyak yang menyadari, Seven Deadly Sin alias 7 dosa mematikan digambarkan secara akurat di kartun SpongeBob. Patrick menggambarkan kemalasan, Squidward mewakili kemarahan dan kebencian, sementara Tuan Krabs sendiri menggambarkan keserakahan. Plankton melambangkan sifat iri, Gary menggambarkan kerakusan untuk makanan yang berlebihan, Sandy mewakili kesombongan karena terlalu bangga pada dirinya sendiri. Sementara SpongeBob melambangkan nafsu karena sifatnya yang terlalu bersemangat dalam membantu orang sampai melupakan banyak hal. Yang kedua, pencipta SpongeBob adalah ahli biologi laut. Anda pasti tak percaya saat mengetahui bahwa kreator SpongeBob, Stephen Hillenburg, sebenarnya adalah ahli biologi laut. Ia memiliki gelar dalam perencanaan sumber daya alam dan mengajar untuk mata kuliah biologi laut di Orange Country Marine Institute. Di sisi lain, ia juga seniman yang berbakat dan menerima gelar Master of Fine Arts dalam animasi eksperimental. Setelah beberapa tahun mengajar, Hillenburg memutuskan mengejar karir dalam animasi dan bergabung dengan Nickelodeon. Saat itulah ia mulai menciptakan ide awal SpongeBob SquarePants ketika menulis buku komik tentang makhluk-makhluk laut. Yang ketiga, Squidward sebenarnya gurita, bukan cumi-cumi. Meski memiliki nama Squidward atau Squid sendiri berarti cumi-cumi, ia sebenarnya merupakan gurita. Awalnya Squidward memiliki 8 tentakel, seperti kebanyakan gurita. Tapi 2 tentakel dihilangkan karena dianggap lebih mudah untuk menganimasikan kartun dengan sedikit anggota badan. Yang keempat, kartun paling lama mengudara di Nickelodeon. Hingga kini, SpongeBob SquarePants adalah serial kartun terlama yang mengudara di Nickelodeon. Ini merupakan pencapaian mengesankan untuk kartun yang ditayangkan selama hampir kurang lebih 17 tahun. Yang kelima, suara tawa SpongeBob yang mirip suara lumba-lumba. Suara tawa SpongeBob adalah salah satu ciri paling populer darinya. Suara tertawa SpongeBob terdengar kocak sekaligus menyebalkan. Ternyata, Tom Kenny atau pengisi suara SpongeBob menggabungkan jeritan lumba-lumba dan suara burung camar yang tinggi untuk mendapatkan formula suara tawa tersebut. Yang keenam, Patrick dan Gary sebenarnya bersaudara. Dalam salah satu episode terungkap melalui pohon keluarga bahwa Gary dan Patrick adalah sepupu. Dijelaskan bahwa ayah Gary dan Patrick adalah saudara. Menariknya, meski memiliki DNA yang sama, Gary dianggap lebih cerdas ketimbang Patrick. Yang ketujuh, inspirasi Bikini Bottom, kota yang menjadi rumah bagi SpongeBob dan teman-temannya, sebenarnya terinspirasi dari pulau terumbu karang yang terletak di Kepulauan Marshall. Para pencipta menggunakan nama karang Bikini Atoll dengan memasukkannya ke dalam kota Bikini Bottom. Atoll sendiri merupakan lokasi yang dipercaya digunakan untuk uji coba senjata nuklir yang terdiri dari 23 pulau. So, menurut kalian mana yang menarik untuk dibahas lebih dalam? Coba kalian tulis di kolom komentar ya, nanti akan kita kupas lebih jauh lagi.